ketika Anda itu akan belajar digital marketing, ya, maka ada 4 pilar yang perlu Anda kuasai. Ini saya ulangi lagi ya, karena ini map, ini peta ya yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Anda mau menjual produk secara online, ya, Anda mau bisnis secara online, itu yang pertama adalah Anda membutuhkan kemampuan untuk show, untuk menampilkan produk Anda. Caranya bagaimana untuk menampilkan itu bisa di website seperti yang kemarin kita pelajari, ya. Bisa di misalnya di Facebook Canvas, bisa di Instagram, bisa di marketplace, bisa ya. Yang penting adalah Anda memajang produk Anda dulu. Kalau offline sih ada warungnya lah gitu ya, ada tokonya gitu ya untuk memajang produk Anda. Nah, kemudian ya, sebagus apapun produk yang Anda tampilkan, sebagus apapun website Anda, kalau tidak ada yang datang ya, maka otomatis penjualan pun akan jadi nol, ya gitu. Sehingga Anda perlu juga menguasai ilmu bagaimana cara mendatangkan visitor. Nah, untuk mendatangkan visitor, pengunjung ini kebagi dua, ada organik dan ada berbayar. Organik itu apa? Organik itu biasanya dengan yang gratis, ya gitu. Jadi kayak misalnya, ayo, saya punya website nih, saya punya toko, datang ya, gitu. Sharing di grup, beli ini saya. Nah, itu adalah organik. Maksudnya organik itu apa sih? Organik itu nggak mengeluarkan biaya ya, tapi membutuhkan effort untuk woro-woro gitu. Ayo datang gitu. Nah, kekurangannya yang organik adalah dia biasanya tidak tertarget ya gitu. Jadi dan kadang-kadang suka dianggapnya spam. Nah, setiap dia posting mah pasti iklan terus gitu. Nah, itu adalah kelemahan yang organik. Nah, ada lagi satu lagi adalah yang berbayar ya. Yang berbayar atau suka disebut ads ya, itu bisa menggunakan macam-macam. Anda mau menggunakan TV, radio, iklan di koran ya, mau di dunia digital seperti Google Ads, Facebook Ads ya, itu silakan. Mau endorse ya, mau paid promote gitu. Nah, itu adalah yang berbayar ya. Fungsinya apa? Fungsinya sama, yaitu adalah untuk mendatangkan customer. Nah, tapi dari yang berbayar pun ya, itu nanti akan saya tunjukkan pada Anda bahwa ada yang efektif, ada yang tidak efektif, yang kurang efektif gitu. Nanti saran saya ketika Anda akan melakukan ads berbayar, maka carilah yang efektif dan nanti akan saya tunjukkan caranya seperti apa. Nah, kemudian setelah udah visitor datang ya gitu, tidak selamanya visitor itu langsung tahu apa barangnya Anda ya. Sehingga Anda perlu ilmu yang namanya adalah mengedukasi dan mempertahankan customer ya gitu. Ini biasanya kalau digital marketing suka disebutnya adalah ilmu funneling ya, funnel. Orang yang tadinya apa yang tadinya belum tahu ya, yang masih cold disebutnya ya, masih dingin gitu, baru cuman ngelihat doang, apa sih itu gitu ya, nggak tahu. Nah, Anda ubah menjadi warm ya, menjadi hangat ya, dengan cara apa? Dengan cara edukasi ya, dikasih artikel gratis, dikasih penjelasan. Biasanya tuh yang nothing tulus buat dia ya, ini gratis kok gitu ya, jadi merekanya itu tertarik. Nah, setelah mereka tahu, oh iya ya bagus ya, oh iya ya bermanfaat ya gitu. Nah, maka biasanya ketika ditawarkan oleh Anda untuk produk yang berjual ya gitu, itu biasanya mereka mau ya gitu. Nah, itu adalah metode tentang funneling ya, funneling, edukasi, mempertahankan. Apakah semua produk itu harus melewati proses 3? Jawabannya adalah tidak ya gitu. Kalau Anda menjualnya produk-produk yang langsung ya, seperti misalnya yang dibutuhkan orang langsung, misalnya apa ya? Payung misalnya ya gitu, jadi ada payung nih, atau misalnya mie misalnya atau apa, biasanya nggak perlu edukasi ya gitu. Tapi kalau kayak kursus ya atau kayak pelatihan-pelatihan itu biasanya membutuhkan edukasi ya. Nah, kemudian yang perlu Anda kuasai lagi adalah yang keempat, yaitu adalah ilmu sellingnya itu sendiri ya. Oh ya, ini bukan ilmu selling aja tapi ilmu marketing juga. Tahu kan bedanya ya gitu. Marketing itu lebih banyak ke mendatangkan customernya ya, bagaimana cara menjual dan sebagainya. Kalau selling ya menjualnya itu ya, follow up apa dan sebagainya, menjadi konversi. Itu dua ilmu yang berbeda. Kadang-kadang suka orang suka menyebutnya sama ya gitu, karena memang kerjaannya kurang lebih kelihatannya kalau bagi yang awam itu kelihatannya serupa, padahal itu berbeda dan itu harus dikuasai. Kapan harus menggunakan soft selling, kapan hard selling ya, kapan cover selling gitu. Kemudian kapan menggunakan copywriting, bahasanya harus seperti apa, judulnya seperti apa, kalimatnya seperti apa ya, dan juga harus diikuti dengan psikologi marketing ya gitu. Kalau misalnya Anda pernah ngelihat film Wall Street kalau nggak salah, yang main tuh Leonardo DiCaprio ya, itu bagus banget tuh, Wall Street atau apa ya gitu, Wall of Wall Street ya gitu. Itu salah satunya dia memberitahu ke teman-temannya di situ, coba silakan jual pulpen ini ya gitu, coba semua diminta untuk jual pulpen. Nah, ternyata
ya dengan jual pulpen ya gitu. Ya temennya itu nyobain nih coba beli gitu 10.000 misalnya gitu. Nanti teman yang lain coba beli ini 50.000 gitu ya. Nah, dengan teknik yang dikuasain ya sama si Leonardo DiCaprio itu pulpen yang sama bisa dia jual dengan harga ratusan ribu bahkan jutaan ya dengan teknik-teknik psikologi marketing. Nah, itu juga perlu Anda kuasai. Ya, itu ilmunya banyak banget tuh ya. Dan kalau misalnya Anda tertarik ya untuk terjun di dunia digital ini kompleks banget dan luas banget. Tidak mungkin Anda bisa menguasai ini dalam waktu 1 hari, 2 hari, 1 kali belajar, itu tidak ya. Anda kalau mau terjun maka harus diniatkan untuk memiliki spend ya waktu bahwa oke, saya akan belajar ya gitu sebanyak mungkin ya. Nggak ada yang belajar seminggu udah gitu wah sukses, itu enggak ya. Belajar iklan Facebook kemudian tiba-tiba sukses dapatnya jutaan, puluhan juta, enggak ya, pasti akan mengalami boncos ya. Wah, ini ternyata di blok sama Facebooknya ya, kena AME, kena ini, kenapa WhatsApp pun waduh ternyata di ban ya, kemudian website kena hack dan sebagainya ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk proses pembelajaran. Berarti ada yang miss di situ ya, masih terus belajar. Nah, kalau misalnya Anda tertarik untuk menguasai ini ya mungkin ini kesempatan Anda ya, dan mungkin rezeki Anda bertemu dengan kami ya gitu, dengan Hasil Training, dengan saya Kang Afif ya gitu, karena kita ini, kami ini itu bergerak di bidang ini ya. Hasil Training ya meskipun di dunia digital ini bisa dibilang masih muda ya gitu, cuman perkembangannya itu cepat sekali ya, sangat cepat sekali ya. Untuk startup itu menurut saya ya dari beberapa itu termasuk yang ngebut sekali. Nah, dan juga diikuti dengan pengalaman sebelumnya yang bertahun-tahun ya di HCBUMN itu juga dengan puluhan ribu membernya ya, itu luar biasa sekali. Nah, saya pun itu banyak sekali mengajar, meskipun selama ini saya lebih fokusnya itu di psikologi, di grafologi ya gitu, grafonomi gitu. Nah, tapi di belakang layar itu banyak juga yang belajar digital marketing ya, baik itu perusahaan, baik itu lembaga ya gitu. Selama ini tidak saya tampilkan ya, cuman belakangan ini baru akhirnya ya udah bismillah kayaknya banyak yang butuh ya, jadi akhirnya dimunculkanlah di Kang Afif dan channel Sekolah Digital ya gitu. Maka nanti Anda subscribe.